Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Emily Angelika Lestari dengan NIM 11S21052. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi MPTI pada webinar sesi 1, yaitu mengenai Project Cost Management. Tujuan pembelajaran dari perkuliahan pada minggu ke-6 ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip, konsep, dan istilah dasar manajemen biaya proyek. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan proses perencanaan manajemen, biaya, serta metode yang digunakan dalam perencanaan biaya dalam proyek. Sebelum masuk ke dalam materi, jadi pentingnya pengelolaan biaya dalam suatu proyek adalah karena biasanya dalam suatu IT project sangat buruk dalam penjagaan biayanya. Contohnya, ada pada studi kasus pada tahun 2011, dari 1.500 IT project, biaya membengkak rata-rata sampai 27%. Jadi rata-rata biaya IT project adalah sebanyak 167 juta dolar, dan proyek IT termahal adalah 33 miliar dolar. Lalu di sini ada definisi dari Black Swans, yaitu negative risk result that are very unlikely to happen, but have a huge impact when they do occur. Jadi lonjakan biaya ditemukan karena adanya Black Swan ini. Event yang berdampak besar, jarang terjadi dan tidak terduga. IT Black Swan Project memiliki rata-rata kelebihan biaya sampai 200%, dan waktu penyelesaian terlambat hingga 70%. Jadi, apa sih biaya itu? Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan atau diserahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Atau biaya juga merupakan sesuatu yang diperputarkan. Jadi, upaya untuk menjaga agar tim proyek menyelesaikan proyek dalam rambu-rambu anggaran disetujui itu namanya manajemen pengelolaan biaya. Terdapat 4 proses dalam manajemen pengelolaan biaya ini. Yang pertama ada planning cost management, yang kedua ada estimating cost, lalu yang ketiga ada determining cost the budget, lalu yang keempat ada controlling cost. Sebelum masuk ke dalam 4 proses tersebut, di sini dibahas mengenai definisi profit dan profit margin. Jadi, profit itu merupakan pendapatan dikurangi oleh pengeluaran. Jadi, untuk meningkatkan suatu profit, hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan menaikkan pendapatan kita atau menurunkan pengeluaran. Sedangkan profit margin adalah rasio profit terhadap pendapatan. Contohnya, ada 2% profit dari 100 dolar, ada 2 dolar profit dari 100 dolar pendapatan. Jadi, profit marginnya itu sebanyak 2%. Rasionya itu 2%. Lalu selanjutnya ada life cycle costing. Jadi di sini life cycle costing merupakan gambaran besar terhadap pengeluaran dari keseluruhan proyek saat mereka melampaui life cycle. Jadi berfungsi untuk membantu membuat perkiraan terhadap keseluruhan biaya proyek. Jadi life cycle costing ini berputar-putar di initial cost, the service cost, lalu preventative maintenance cost, lalu operating cost, disposal cost. Jadi initial cost ini adalah biaya awalnya, service cost ini pemeliharaannya, lalu di sini preventing maintenance cost itu biaya terduga yang mungkin dapat terjadi. Operating cost ini adalah biaya selama operasi, selama proyek berjalan. Disposal cost ini adalah biaya di akhir, mungkin penutupan ada pelepasan. Dari sistem-sistem yang telah selesai digunakan itu membutuhkan biaya juga. Lalu berputarlah di dalam life cycle costing. Selanjutnya di sini ada mengenai cash flow analysis, adalah metode untuk menentukan estimasi total biaya tahunan dan manfaat sebuah proyek serta hasil cash flow tahunan. Jadi di sini ada diagram yang menggambarkan pada ini ada net cash flow-nya, ini tahunnya. Untuk di x-axis-nya itu tahunnya, di y-axis-nya itu net cash flow-nya. Jadi di sini kita bisa melihat kalau di awal, di tahun-tahun awal mungkin terjadi penurunan atau belum ada pendapatan, atau bahkan pembakaran biaya dahulu. Lalu di akhir di tahun selanjutnya, di sini sebelum memasuki tahun kedua sudah ada peningkatan, peningkatan hingga akhirnya sangat meningkat di akhirnya, atau dapat benefit realization di sini. Di sini ada beberapa definisi dari cost. Yang pertama itu ada tangible cost or benefit, adalah biaya dan manfaat yang bisa diukur. Yang kedua, intangible cost atau benefit, sulit diukur karena tidak terhitung. Kalau direct cost itu biaya langsung terhadap penciptaan produk atau jasa. Indirect cost itu biaya tidak langsung terhadap penciptaan produk atau jasa. Sunk cost adalah uang yang telah dibelanjakan di masa lampau. Ini ada learning curve theory yang di sini menjelaskan jika banyak barang yang diproduksi secara repetitif atau secara berulang, maka biaya atau unit akan menurun ketika lebih banyak produk yang dihasilkan. Ini juga berlaku dengan waktu. Semakin sering karyawan melakukan suatu pekerjaan, waktu yang dibutuhkan semakin singkat. Contohnya, seperti pada tabel ini, di sini untuk yang y-axis-nya itu ada performance measure, kalau yang x-nya itu number of trial. Contohnya, di awal, untuk studi kasus yang kedua ya, berlaku dengan waktu. Yang waktunya itu X, lalu di sini performance itu yang Y, yang garis Y.
semakin sering karyawan melakukan suatu pekerjaan, maka waktu yang dibutuhkan semakin singkat. Jadi di slow beginning ini, ketika karyawan baru pertama kali melakukan pekerjaan tersebut, jadi dia masih belajar. Lalu di steep acceleration, di situ di mana dia mulai meningkat, belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya ketika dia baru belajar. Di proficiency ini berarti dia udah menemukan apa best practice yang bisa dilakukan sehingga pekerjaan dia dapat diselesaikan dengan lebih cepat dari yang pertama kali dia baru belajar. Lalu di bagian Panteo ini sudah mulai konstan, berarti dia sudah mendekati sempurna. Dia sudah tahu best practice-nya, dia udah belajar dari kesalahannya, jadi sudah tidak ada peningkatan yang signifikan lagi dari pekerjaan yang dia lakukan. Lalu yang selanjutnya ada research, itu cadangan atau jumlah biaya yang diperkirakan sebagai risiko suatu situasi yang sulit diprediksi. Jadi manajemen riset ini adalah cadangan manajemen untuk kondisi yang tidak bisa diprediksi. Contohnya seperti ada kejadian alam, bencana, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke dalam 4 proses dari cost management tadi. Yang pertama adalah planning. Planning itu merencanakan bagaimana biaya akan dikelola sepanjang umur proyek. Yang dibutuhkan, informasi yang dibutuhkan dalam planning ini, yang pertama ada tingkat keakuratannya, lalu unit ukuran, lalu dasar perhitungan, biayanya terkait apa, lalu berapa besar boleh ada kelebihan atau kekurangan, lalu seberapa sering biaya dimonitor, ada juga format laporannya, dan deskripsi proses pelaksanaan pengendalian biaya. Lalu yang kedua itu ada estimating cost, proses yang kedua. Ini proses estimating cost-nya ada 3. Yang pertama, rough order of magnitude. Ini masih perkiraan kasar, tebakan dugaan. Dilakukan ketika proyek masih masih di kira-kira atau belum dijalankan. Jadi ketika tim mau mengajukan proposal jatuhnya, dia masih membuat perhitungan kasar terhadap cost yang akan digunakan nantinya. Lalu di sini yang kedua ada budgetary estimate, itu estimasi dengan melihat apa biaya yang terjadi 2 tahun ke depan. Jadi budgetary estimate ini biasanya dilakukan ketika proposal sudah diterima untuk dijalankan proyeknya, lalu 2 tahun ke depan mereka sudah memperhitungkan biaya dengan perkiraan yang sudah jelas, sudah kelihatan gambarannya, sudah bukan merupakan tebakan atau dugaan lagi. Lalu yang ketiga itu ada definitive estimate, yaitu estimasi akurat atas biaya proyek. Biasanya ini dilakukan sudah menjelang akhir-akhir proyek, jadi seluruh biaya memang sudah benar-benar terlihat, jadi hasilnya akurat. Jadi dari 3 estimating cost ini, yang pertama itu si ROM itu masih tingkat akuratnya masih kecil, lalu budgetary estimate itu tingkat akurasinya semakin besar, dan definitive estimate ini tingkat akuratnya sudah tinggi. Lalu di sini contohnya, akurasi yang tadi saya bicarakan untuk si ROM, dia akurasinya 50, minus 50 sampai up to 100%. Lalu budgetary-nya ini akurasinya minus 10 sampai 25, sedangkan definitif ini dari 5% sampai 10%. Jadi dia memprovide detail for purchases sama estimate actual cost. Actual cost-nya sudah diestimasi. Lalu di sini ada contoh cost estimate tools. Yang pertama dengan top-down estimate, yaitu menggunakan biaya sesungguhnya dari biaya proyek yang serupa atau mirip sebagai basis dari perkiraan biaya. Yang kedua ada bottom-up estimate, di sini mengidentifikasi item pekerjaan individual yang akan ditotalkan ke atas. Lalu ada 3-point estimate, ini sama dengan yang pertama, bisa kita gunakan 3 poin perkiraan. Lalu yang keempat ada parametric estimating, itu menggunakan karakteristik proyek dan model matematik. Jadi biasanya masalah apa yang ada pada saat estimasi biaya? Jadi masalah yang pertama sering muncul yaitu dibuat perkiraannya terlalu cepat. Yang kedua, kurangnya pengalaman dalam memperkirakan biaya tersebut. Yang ketiga, orang yang membuat ada kecenderungan menghitung biaya terlalu rendah sehingga nantinya membutuhkan biaya lebih. Lalu yang keempat, manajemen menginginkan akurasi. Ini merupakan contoh membuat estimasi biaya by WBS. Sehingga ada project management, dia unitnya butuh untuk project manager, unitnya butuh start 960, lalu cost per unit, biayanya itu ada $100, jadi kita kalikan biaya sama unitnya, jadi totalnya ini $96.000. Begitupun seterusnya untuk biaya hardware, software, testing, dan lain-lain di dalam si scope pekerjaan yang dilakukan selama proyek nantinya. Ini contoh untuk membuat estimasi biaya dari fungsi. Proses yang ketiga yaitu determining budget. Jadi setelah membuat estimasi biaya, perlu mengalokasikan anggaran. Bisa dibuat berdasarkan acuan dasar atau baseline. Yang dapat dilihat contohnya pada gambar berikut. Lalu proses yang terakhir adalah controlling cost. Di mana di sini controlling cost itu ada earn value management atau teknik mengatur kinerja dengan mengintegrasikan cakupan waktu dan biaya. Ada juga plan value, anggaran yang diotorisasi, actual cost biaya yang terrealisasikan, earn value, ukuran pekerjaan terlaksana, diekspresikan terhadap anggaran yang diotorisasi. Lalu di sini ada cost variance. Jika cost variance adalah angka negatif, berarti realisasi biaya lebih tinggi daripada rencana. Jika positif, berarti realisasi biayanya lebih kecil daripada rencana.
Terus di sini ada Cost Performance Index. Itu digunakan untuk membuat estimasi proyek biaya dalam menyelesaikan proyek. Jika si CPI-nya ini 1 atau 100%, maka rencana dan realisasi biaya adalah sama, atau persis sesuai anggaran. Jika kurang dari 1, berarti biaya proyek melebihi anggaran. Jika lebih besar dari 1, berarti biaya proyek kurang dari anggaran. Lalu selanjutnya ada schedule variance. Um, Jika schedule variance adalah angka negatif, berarti waktu penyelesaian lebih lama daripada rencana. Jika positif, berarti penyelesaiannya lebih cepat daripada yang direncanakan. Lalu ada juga indeks dari schedule performance ini. Sama seperti yang tadi, jika CPI-nya 1, berarti proyek sesuai dengan jadwal. Jika kurang dari 1, berarti terlambat. Jika lebih, berarti lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Lalu ringkasan untuk materi pembelajaran pada week ini adalah manajemen biaya proyek adalah daerah yang secara tradisional lemah pada proyek IT, dan manajer proyek harus bekerja untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan proyek-proyek dalam anggaran yang tersedia. 4 proses utamanya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada planning cost, management, estimating cost, determining budget, sama controlling cost. Jadi berikut merupakan video dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih.